Knowles mencekik lehernya dan memperkosanya hingga tewas. Dan tubuh Hicks pun ditemukan 4 hari setelah kejadian itu. Halo people, welcome back to my room. Thanks buat kamu yang udah klik video ini, dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya. Dan di dalam video kali ini, kita bakalan membahas tentang serial killer, di mana si pembunuh ini sudah membunuh sekitar 35 orang selama masa hidupnya. Dan dia dijuluki sebagai The Casanova Killer. Tapi sebelum kita membahas video ini, jangan lupa kamu untuk klik subscribe di bawah ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update video terbaru dari kita. Oke guys, kita lihat yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Man. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang serial killer di mana si pembunuh ini bernama Paul John Knowles yang memiliki julukan The Casanova Killer. Mungkin kalian sudah tahu para killer-killer yang paling sadis di dunia ini seperti Ted Bundy, Gacy, ataupun Dahmer yang sudah tidak asing di telinga kita. Tapi ada beberapa banyak tentang pembunuh yang sangat sadis di dunia ini, dan salah satunya adalah Paul John Knowles yang biasa disebut dengan The Casanova Killer. Paul John Knowles atau The Casanova Killer ini adalah seorang pembunuh berantai yang sangat sadis berasal dari Amerika Serikat. Menurut pihak kepolisian, ia bertanggung jawab atas kematian 20 orang pada tahun 1974. Sedangkan dari pihak Knowlesnya sendiri, ia tuh sudah membunuh sekitar 35 orang guys. Jadi sebetulnya lebih banyak daripada sangkaan polisi. Buat kamu yang belum tahu siapa si Knowles ini, dia ini adalah seorang pembunuh yang lahir di daerah Orlando, Florida, dan ayahnya menitipkan Knowles semenjak ia dari kecil untuk tinggal di panti asuhan akibat ia pernah melakukan beberapa kejahatan kecil. Knowles sendiri pernah dipenjara pada saat usianya menginjak 19 tahun guys. Dan pada tahun-tahun berikutnya, dia itu lebih banyak menghabiskan waktunya di penjara. Di awal tahun 1974, Knowles menjalani hukuman di penjara di Rayford, Florida. Dan setelah ia keluar dari penjara, Knowles melamar seorang wanita yang bernama Angela Kovic. Kovic ini diketahui sangat berkontribusi dalam membebaskan Knowles dari penjara. Salah satunya adalah dengan membayar seorang penasehat hukum untuk Knowles. Tapi, Kovic tidak jadi menikah dengan Knowles setelah ada seorang peramal mengingatkannya untuk tidak menikah dengan Knowles karena menurut si peramal ini, orang yang baru saja masuk ke dalam hidupnya, dia itu adalah orang yang paling berbahaya. Walaupun belum terverifikasi nih, benar atau enggaknya, Knowles mengaku bahwa ia telah membunuh 3 orang di jalan-jalan San Francisco setelah Kovic memutuskan hubungan mereka. Dalam keadaan dan kondisi yang sangat galau, Knowles akhirnya kembali ke Jacksonville, Florida. Dan ia ditangkap oleh pihak kepolisian setelah ia menikam seorang bartender karena terjadinya perkelahian kecil. Tapi nih ya, saat dia berada di penjara, dia mengambil kunci selnya dan melarikan diri pada tanggal 26 Juli 1974. Dan dari pelariannya inilah menjadi pembuka awal pembunuhan berantainya. Pembunuhan pertama yang ia lakukan di Jacksonville setelah ia bebas dari penjara dengan cara melarikan diri dari sel penahanannya, yaitu ia masuk ke dalam rumah seorang pria yang bernama Alice Curtis yang berumur 65 tahun, di mana ia menggeledah rumah Curtis ini dan mencuri mobilnya. Curtis akhirnya tewas setelah tersedak sampai mati akibat suatu sumbatan yang dilakukan oleh Knowles ke dalam mulut Curtis. Dan saat si Knowles akan kabur, Knowles bertemu dengan 2 orang yang bernama Lillian yang berusia 11 tahun dan Mylette Anderson yang berusia 7 tahun. Karena takut ketahuan, akhirnya Knowles ini membunuh keduanya dan menguburkan kedua anak tersebut di rawa terdekat. Dan saat di perjalanan setelah ia menguburkan kedua anak tersebut, ia pun juga membunuh seorang gadis remaja. Baru aja ngebunuh, udah ngebunuh lagi dia. Di tanggal 2 Agustus, Knowles bertemu dengan Marjorie Howey yang berusia 49 tahun di Atlantic Beach, Florida.
Saat berkunjung ke rumah Howie, Knowles mencekik leher Howie hingga tewas dan mencuri televisi milik Howie. 3 minggu kemudian, di tanggal 23 Agustus 1974, Knowles muncul di Musella, Georgia, dan memaksa masuk ke rumah seorang wanita yang bernama Kathy Zoe Pierce yang sedang bersama putranya yang berusia 3 tahun. Knowles pun mencekik Pierce, tetapi dia meninggalkan anaknya dan tidak menyakiti sedikit pun. Beberapa pekan kemudian, di tanggal 3 September 1974, Knowles melakukan beberapa perjalanan dari Florida ke Ohio, dan di perjalanan itu, Knowles membunuh seorang sales yang bernama William Bates di dekat sebuah bar. Polisi menemukan sebuah mobil yang terlantar dan kemudian dilacak sebagai mobil miliknya Alice Curtis. Di bulan Oktober 1974, tubuh Bates yang telanjang akhirnya ditemukan. Bates ditemukan dalam keadaan telanjang setelah ia dicekik oleh Knowles dan dibuang ke hutan. Knowles mencuri mobil Bates dan melanjutkan perjalanannya menuju Nevada. Dan di tanggal 18 September 1974, dia mengikat dan menembak 2 orang parubaya yang sedang berkemah. Diketahui 2 orang tersebut bernama Emmett dan Louis Johnson. Pada tanggal 21 September 1974, pembunuhan besar-besaran Knowles berlanjut. Kali ini, dia melakukan pembunuhan di daerah Seguin, Texas, di mana dia di sana bertemu dengan seorang pengendara motor yang bernama Charlene Hicks. Knowles mencekik lehernya dan memperkosanya hingga tewas. Dan tubuh Hicks pun ditemukan 4 hari setelah kejadian itu. 1 minggu kemudian, Knowles sampai di kota Birmingham, Alabama, dan membunuh seorang wanita yang berprofesi sebagai perias wajah yang bernama Ann Dawson. Setelah Knowles membunuhnya, tubuh Dawson dibuang ke sungai Mississippi. Sudah berapa orang coba yang dia bunuh ini? Tidak sampai di situ aja nih. Pada rentang waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan November, Knowles telah membunuh beberapa orang dan telah memperkosa beberapa wanita di daerah Connecticut, Virginia, Florida, Georgia, hingga Atlanta. Dan di pagi hari tanggal 16 November, pasukan patroli jalan raya di Florida, Charles Eugene Campbell, mengenai mobil curian di dekat daerah Perry, Florida. Dan Campbell berusaha melakukan penangkapan. Tapi setelah dia menepi, Knowles berhasil merebut pistol petugas Campbell itu. Sambil menyandera Campbell, ia pergi dengan menggunakan mobil patroli itu, kemudian menyalakan sirine mobilnya untuk menghentikan pengendara yang bernama James Mayer agar membuang kendaraan highway patrolnya dan melanjutkan dengan mobil yang tidak mencolok. Dimana dia tadi kan menyandera Campbell nih dan menggunakan mobil highway patrolnya. Nah, dia ini menghentikan James Mayer untuk mengambil mobilnya supaya dia menggunakan mobil biasa. Knowles membawa kedua pria itu ke daerah terpencil di hutan Pulaski County, Georgia, dan memborgol kedua tangan mereka sebelum Knowles menembak kepala mereka dari jarak dekat. Beberapa saat kemudian, Knowles kembali kabur dan terlibat pengejaran mobil dengan wakil sheriff Henry County yang bernama Charles Hancock, dan dia melarikan diri dari kendaraan dengan berjalan kaki dan melepaskan tembakan ke arah petugas yang mengejar. Kaki Knowles pun ditembak pada saat melarikan diri, dan petugas Jerry Kay terluka pada saat mobil curian Knowles menabrak mobil patrolinya. Dan akhirnya sebuah jejak kacau pun terjadi. Knowles dikejar oleh anjing pelacak dan petugas penegak hukum dari beberapa lembaga, serta dikejar oleh beberapa helikopter. Akhirnya Knowles tertangkap pada tanggal 17 November 1974 oleh seorang mantan veteran Perang Vietnam dan pekerja pemeliharaan rumah sakit yang bernama David Clark. Di sini peran Clark sangat penting, di mana Knowles dalam keadaan terpojok saat berada di wilayah teritori Pulaski County, di mana polisi sudah tidak bisa lagi untuk memburunya. Dan setelah ditahan, Knowles mengaku bertanggung jawab atas 35 pembunuhan, tetapi hanya 20 orang saja yang berhasil dibuktikan oleh polisi. Dan di tanggal 18 Desember 1974, Sheriff Early dan Agent Ronnie Angel dari Biro Investigasi Georgia melakukan perjalanan ke Interstate 20 bersama dengan Knowles yang diborgol di kursi belakang. Akan tetapi, pada saat di perjalanan, Knowles berhasil mengambil pistol Sheriff Lee dari sarungnya. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Karena di saat yang bersamaan, Lee sedang berjuang untuk mengendalikan kendaraannya. Angel pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan 3 tembakan ke dada Knowles dan membunuhnya seketika itu juga. Dan Knowles pun tewas di tempat. Kisah The Casanova Killer ini pun dibuat buku oleh seorang penulis yang bernama Sandy Foulkes, yaitu seorang jurnalis yang dulu sempat menjadi teman kencannya Joel Paul Knowles.
Untungnya Sandy ini dulu berhasil lolos dari incerannya The Casanova Killer ini guys. Dan Sandy berhasil menerbitkan bukunya yang berjudul Natural Born Killer dan membuat sebuah film dokumenternya tentang The Casanova Killer ini alias Paul John Knowles. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Thanks buat kamu yang udah nonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kamu untuk klik like di bawah ini dan juga share ke teman-teman kamu. Dan juga komen di bawah ya, kalau kamu suka dengan serial killer seperti ini, kasih masukan buat kita. Akan membahas tentang siapa nih serial killer berikutnya. Tapi jangan lupa kamu untuk klik subscribe di bawah ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Oke guys, thanks ya. Kita akan bertemu lagi di case-case selanjutnya. Bye.